Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya agak-agak menakutkan dan bisa jadi ini membahayakan bagi orang-orang yang akan berbicara di sini. Karena kita sekarang akan berbicara tentang salah satu kemungkinan korupsi atau kemungkinan skandal yang berhubungan dengan pajak di Indonesia. Jadi ceritanya Baraya, kemarin lalu itu pemerintah itu bikin sebuah aplikasi yang sangat luar biasa, namanya adalah Cortax atau disebut Cortex atau Cortax, tapi Cortax seharusnya ya. Jadi itu sebenarnya adalah aplikasi yang menghimpun seluruh data yang dibutuhkan untuk urusan perpajakan. Jadi wajib pajak, kemudian para penagih pajak dan sebagainya itu bisa sangat dimudahkan dengan aplikasi itu karena semuanya numpuk di situ. Harga dari aplikasi itu adalah 1,3 triliun rupiah. Tetapi luar biasanya dalam hari-hari pertama dioperasionalkan itu langsung rusak. Kerusakan itu menghasilkan data yang tukar-menukar satu sama lain, kemudian data yang bocor, kemudian ada kesulitan-kesulitan yang sangat urgen yang dihadapi oleh wajib pajak, dan lain sebagainya. Padahal ini 1,3 triliun digunakan untuk bikin aplikasi ini, tapi rusak di hari pertama dan menyebabkan kerugian yang besar. Nah, ini dicurigai korupsi ada di dalamnya. Soalnya kemarin ada aplikasi Cina itu juga menggoncang katanya ya, menggoncang Amerika Serikat, menggoncang pasar saham itu padahal ongkos biayanya itu hanya 87 miliar rupiah. Lah ini 1,3 triliun rupiah tapi malah rusak. Nah, sekarang saya berbincang dengan beberapa tokoh terkemuka yang diharapkan bisa menjelaskan masalah ini secara lebih paripurna. Di sini ada Pak Rinto dan Pak Ray. Beliau-beliau ini adalah dari Partai X sebagai orang yang menuntut ke KPK kemarin. Ya. Menuntut, betul ya Pak ya? Melaporkan, Mas, melaporkan Oh, pengaduan melaporkan, ya, masyarakat. melaporkan. Melaporkan siapa? Dirjen Pajak, Mas, berkumpul. Melaporkan Dirjen Pajak kepada KPK karena diduga ada korupsi di sana dan masalah kebocoran data. Betul ya? Betul, betul, Mas. Nah, dan bersama saya juga di sini ada KPK-nya atau mantan penyidik KPK. Ini ahli hukumnya dan praktisi hukumnya. Pak Aulia, silakan nongol, Pak. Halo Guru Gembul, halo Pak Ri, Pak Rito. Nah, Ya, ini Ya, dia. oke Nah, Mas Jadi Ali. Guru Gembul, ya. saya mantan penyelidik, bukan mantan penyidik. Oh iya, salah Oke. ya. Mantan penyelidik KPK. Salah 2 huruf. tapi tapi memang sebenarnya fatal. Nah, jadi Baraya semua kita akan berdiskusi tentang masalah ini karena ini benar-benar ngeri sih. Maksudnya udah mah terindikasi korupsi, duit yang dipakainya luar biasa, tetapi justru itu mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap para wajib pajak. Kita mulai dulu dari Pak Ray deh. Pak Ray Ya, hadir di situ. hadir Mas Gembul. Apa yang Bapak bawa kemarin ke KPK untuk disodorkan, untuk diselidiki dan disidik? Ya, terima kasih Mas Gembul. Sebenarnya kami pada waktu hadir ke KPK itu dalam rangka membuat laporan sehubungan dengan anggota-anggota dari IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, yang sudah melaporkan kepada pengurus IWPI sehubungan dengan tidak bekerjanya aplikasi yang disebut dengan Cortex, ya. Sampai dengan kami melaporkannya pada minggu kemarin ya, sebelum Imlek hari ini ya. Ya. Tanggal berapa Mas Rinto kemarin kita? Tanggal 23, Pak Re. Ya, 23 Januari 2025. Jadi Mas Gembul, sebenarnya Cortex itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengganti sistem portal DJP, ya, sistem informasi DJP portal atau sistem yang lama. Nah, sistem itu sebenarnya per 1 Januari 2025 diharapkan sudah bisa running well atau running smoothly ya. Jadi harapannya semua wajib pajak yang jumlahnya kurang lebih 70 juta wajib pajak di Indonesia, baik itu wajib pajak orang pribadi atau badan itu
dapat menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi kami dari IWPI ya diwakili oleh Ketua Umum ya Pak Rinto Setiawan dan juga beberapa pengurus yang lain hadir ke KPK untuk memberikan informasi ya sekaligus membuat laporan atau pengaduan masyarakat ya karena memang banyak sekali wajib pajak yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut dan tentunya ada implikasinya gitu Mas Gembul ya. Implikasinya bukan hanya persoalan dugaan tindak pidana korupsi, tapi kemudian implikasi yang diderita oleh wajib pajak. Ya, karena kalau kita bicara perpajakan, ketika aplikasi itu tidak bisa digunakan, maka konsekuensinya itu akan ditanggung oleh wajib pajak. Padahal ini bukan persoalan kelalaian atau kesengajaan wajib pajak, tapi karena Hmm. memang aplikasinya yang tidak bisa digunakan. Dan aplikasi ini sesungguhnya tanda petik dipaksakan untuk digunakan kepada wajib pajak, tapi ternyata tidak bisa dioptimalkan atau dipakai secara komprehensif dan beban kerugiannya harus ditanggung oleh wajib pajak. Nah ini yang menjadi persoalan. Maaf Maka Pak, kemudian Pak. memang Dipotong sedikit. Kerugian wajib pajak tuh apa aja, Pak? Saya mohon ya, maaf dipotong ya. ya tentu banyak Mas Gembul ya. Misalnya wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Nah kalau nggak bisa menerbitkan faktur pajak maka tidak bisa menagih lawan transaksinya. Artinya bisnisnya terhambat. Ya, Oh, kalau bisnisnya terhambat ya tentu kan tidak mungkin bisa mendapatkan omset ya atau penghasilan. Ya, jadi nah tentu selama itu belum bisa dicetak, mm, nggak bisa nagih Mas Gembul. nggak bisa. Jadi bisnis Iya, berhenti di situ. iya begitu. Karena yang mau ditagih tidak mau membayar kalau nggak ada faktur. Yang mau menagih Oh, tidak bisa juga meminta pembayaran kalau tidak melampirkan faktur. Ya, nah itu contoh-contohnya. Ya, masih terus banyak contoh-contoh yang lain. yang coba yang lain lagi Pak. Kerugiannya apa? Tadi data bocor. Ya, tentu ada juga data yang bocor ya. Maksudnya WPA bisa melihat data WPB. Ya, Hmm. nah WPB sebaliknya juga begitu bisa melihat data WPC. WPB itu wajib pajak ya, wajib pajak Iya, Pak ya. wajib pajak. Wajib Iya, pajak A bisa lihat. ya, ya, datanya wajib pajak B. Jadi misalnya ada satu wajib pajak itu misalnya pemegang sahamnya itu si A, tapi yang muncul pemegang sahamnya si B. Aduh. Ya, nah, jadi kan ada kebingungan. Ini kok si B jadi pemegang saham sejak kapan gitu ya? Jadi tagihan pajaknya bisa ketukar juga Pak itu Pak. Iya, itu dimungkinkan gitu ya. Oh, Kalau kalau kemudian pemegang sahamnya aja sudah bisa beda gitu. Ya, nah itu kan tidak berkaitan langsung dengan si wajib pajak A, tapi kenapa ada data wajib pajak B di situ? hmm. Ya, nah itu contoh-contohnya ya. Tapi yang lebih fatal lagi adalah ketika misalnya tadi Mas Gembul ya, misalnya si wajib pajak A apa harus menagih karena dia butuh pemasukan buat perusahaannya. Ketika kemudian dia tidak bisa menagih, maka kan bisnis itu terhambat. Kalau Hmm. dipaksakan menagih tanpa faktur, maka bisa kena sanksi administrasi. Iya. Ya, hukum pajaknya mengatur demikian. Ya, nah jadi ada sanksi administrasinya, misalnya 1% dari nilai transaksinya karena tidak dapat menerbitkan faktur. Nah, itu yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Ya, karena hukum pajak itu menganut yang namanya sanksi administrasi. Hmm. Dan sanksi administrasinya itu berlaku surut. Ya, nah jadi kalau tidak dilakukan, ya argonya jalan terus. Nah, Nah, persoalannya ini bukan kesalahannya WP kan, ini masalahnya aplikasi yang tidak jalan. iya aplikasi yang salah tapi WP yang harus menanggung Ya, dan akibatnya. belum ada ketentuan untuk membebaskan sanksi tersebut sampai sekarang. Belum ada Ya, ketentuan. ya, Hanya memang hanya lisan aja Pak Re. Ya, ya Mas Gembul. itu kan wacana, itu kan Nah, wacana. Ya, wacana bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi. Tapi kan hukum positifnya belum terbit. Ya, itu masih wacana-wacana saja supaya kemudian WP merasa tenang. Tapi kan faktanya itu belum ada. Hmm. Ya. Nah, kemudian yang lebih fatalnya lagi, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan ya, Direktur Jenderal Pajak ya nomor 24 tahun 2025 ya Pak Rinto ya. betul betul Pak. Nah, ini keputusannya sangat kontroversial karena memberikan perlakuan yang berbeda terhadap 790 wajib pajak di Indonesia.
ya terkait dengan masalah tadi ya tidak bisa menerbitkan misalnya faktur pajak. Nah, jadi ada diskriminasi untuk khusus 790 wajib pajak. Karena dianggap 790 wajib pajak ini adalah wajib pajak besar yang mempunyai transaksi besar dengan faktur pajak sampai dengan 10.000 faktur pajak per bulan. Ya, Wah, jadi karena dianggap besar maka diberikanlah privilege lah gitu ya, kartu VIP. Ya. Nah, ini juga jadi persoalan lagi kan begitu ya, karena hukum positif tidak pernah mengatur perbedaan antara WPA dengan WPB gitu ya. Ya sama kalau WP itu harusnya. Nah, itu salah satu dari dampak Cortex yang belum jalan secara optimal, Mas Gembong. Pak Rinto, saya pindah dulu Ya. ke Pak Rinto, Pak. Oke. Bapak kan tadi baru memungkinkan ada orang-orang yang menjadi korban dari Betul, aplikasi yang gagal ini. Bapak sebagai ketua IWPI, Mas. ya, IUP. Bapak sebagai ketua IUP pernah nggak menemukan orang yang secara langsung ini bukan diduga tapi memang beneran udah jadi korban dari aplikasi ini? Ya, terima kasih Mas Gembul. Jadi yang kami laporkan ke KPK kemarin itu salah satunya itu, Mas. Jadi kami sudah juga melakukan membuat aplikasi testimoni kepada anggota kami. Itu per waktu kita lapor tanggal 23 Januari itu 62 laporan yang masuk, Mas. Itu sudah 62 orang. 62 orang. Ya. Kalau hari ini sudah 75 orang lebih. Itu bukti keluhan-keluhannya dari wajib pajak di seluruh Indonesia. Belum lagi bukti-bukti dari media online, berita-berita dari media online. Belum lagi bukti-bukti dari capture aplikasi yang error. Jadi kemarin itu kami melaporkan Dirjen Pajak itu dengan persiapan 4 alat bukti. Mungkin nanti Mas Aulia bisa mengomentari. Ya, alat bukti pertama adalah surat, Mas. Surat tadi yang pertama adalah ya surat cap Dirjen Pajak tadi, Mas Gembul. Mas Aulia. Cap Dirjen Pajak yang menyebutkan bahwa ada 790 wajib pajak spesial yang boleh menggunakan aplikasi yang lama, Mas. Jadi lucunya, Mas, ini Cortex kan canggih, tapi yang 790 wajib pajak yang besar elit itu justru malah yang jadul pakainya gitu. Iya, betul. Iya, yang elit pakai yang jadul. Iya, yang jadulnya nggak error. Nah, itu Mas, katanya Cortex-nya canggih, kok diterapkan di ini, Mas, yang wajib pajak yang ini yang kecil kan lucu, Mas. Harusnya kan kalau canggih yang besar biar pakai yang Cortex kan gitu, Mas. Iya, betul. Nah, terus yang canggih buat yang elit ya, harusnya. Betul, harusnya. Terus yang kedua, ini Mas Gembul, Mas Aulia, alat bukti yang kedua adalah bukti petunjuk, Mas. Jadi beredarnya bukti-bukti ini di media sosial, orang komplain tidak bisa, ini kata Pak Ari tadi, tidak bisa membuat faktur pajak, tidak bisa menagih. Bahkan ada anggota kami yang sampai telepon saya itu, Mas, tiap hari ke KPP, Mas. Tiap hari ke KPP sampai mau nemui kepala kantor, Mas. Akhirnya setelah 10 hari baru berhasil, Mas, karena prioritaskan, Mas, tapi harus tiap hari ke kantor pajak, Mas, supaya bisa membuat faktur pajak, supaya bisa menagih. Nah, alat bukti yang ketiga itu saksi, Mas Gembul, Mas Aulia. Ada saksi. Yang keempat adalah keterangan ahli nanti dari Pak Ari sendiri. Jadi sebenarnya ada 4 alat bukti yang sudah kami serahkan kepada ini, Mas, bagian Dumas di KPK. Terus sebagai informasi lagi, Mas, ada data terbaru, Mas Gembul, bahwa selain 1,352 triliun, 1,352 triliun, itu ada lagi, Mas, dana sekitar 300 miliar, Mas. Ternyata itu dana untuk membiayai 169 pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Mas, yang diberi tugas khusus untuk mengawal proyek Cortex ini, Mas. Itu ada temuan terbaru, Mas, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Oh, ini keputusan Menteri, saya baru tahu, Pak. Keputusan Menteri Keuangan mengeluarkan dana sampai 300 miliar rupiah untuk para pejabat. 169 orang yang ikut membantu dalam pelaksanaan proyek Cortex ini, Mas. Lah kan harusnya udah selesai, 1,3 itu udah selesai semua harusnya kan? Seharusnya, tapi ternyata ada internal yang ditunjuk khusus untuk mengawal Cortex ini, dan itu nilainya 300 miliar lebih, Mas. Buat apa ini 169 orang? Jadi angkanya Cortex ini yaitu menghabiskan sekitar 1,6 triliun kalau totalnya, Mas Gembul. Ya, jadi 1,6 triliun aplikasi yang melibatkan sampai ratusan tenaga ahli, pegawai,
tapi rusak di hari-hari pertama pelaksanaan. Betul, betul Mas. Itu sebabnya kami laporkan kepada KPK, Mas Aulia. Karena Ya. sebelum kami lapor ke KPK itu, Mas, kami di beberapa media itu kami IWPI dikomplain sama namanya Pak Iwan Juniardi. Ternyata beliau adalah Pimpronya, Mas. Pimpronya dari proyek Kortek ini. Beliau menjabat staf ahli Menteri Keuangan di bidang peraturan perpajakan, hukum dan perpajakan. Nah, itu mengatakan bahwa kenapa IWPI tidak ngomong dulu ke kami dulu, kok langsung lapor-lapor ke KPK, walaupun beliau mengatakan itu haknya IWPI. Padahal tanggal 9 Januari kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan agar proyek ini dihentikan dulu, pakai yang lama dulu, gitu loh Mas. Ya, karena karena yang lama stabil Mas, tidak ada masalah, gitu loh Mas Gembul. Bahkan yang elit masih pakai itu kan ya? Betul, yang ini pakai yang lama Mas sekarang. Jadi salah satu alat bukti tadi Mas. Ya, salah satu alat bukti tadi Cap 24 tahun 2025 yang mengatakan bahwa 790 wajib pajak ini spesial, itu loh Mas. Oke, Pak Aulia ada tanggapan nggak Pak? Ini dari KPK-nya nih. Oke, terima kasih, Gembul. Ya. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rey sama Pak Rinto. Menarik sekali memang soal Korteks ini. Saya juga mengikuti di media ya, karena di sosial media itu begitu banyak dibahas. Bahkan hari ini orang membandingkan DeepSeek dengan Korteks. Iya. DeepSeek cuma butuh 5 juta US dollar, Korteks butuh anggaran sampai 200 juta US dollar. Nah, cuma saya ingin masuk karena isu-isu korupsi ya. Karena saya masuk di isu korupsi. Saya bukan perwakilan KPK, saya klarifikasi lagi. Saya sebagai mantan penyelidik KPK. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rey, oleh Pak Rinto, itu menarik sekali. Cuma ketika kita bicara tentang korupsi, kita harus bicara tentang delik nih, Guru Gembul. Jadi ada 7 jenis delik korupsi, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama itu tentang terkait dengan dugaan terkait kerugian keuangan negara, delik kerugian keuangan negara. Nah, ini yang paling banyak dipahami oleh masyarakat kita, bahwa korupsi itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, ini ada di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau dari apa yang disampaikan tadi, saya menyambungnya ke sini nih. Dugaan terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua itu delik suap, ketiga delik penggelapan, keempat delik pemerasan, kelima perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Nah, kalau kita bicara konteks pelaporan ke KPK, maka KPK ketika tadi Pak Rinto, Pak Rey melapor ke KPK pada hari Jumat lalu, membawa sedemikian bukti-bukti yang disampaikan tadi, itu kan masuk ke Direktorat Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, atau dulu biasa dikenal dengan Direktorat Dumas KPK. Nah, biasanya dari sana di Direktorat Dumas, mereka akan melakukan telaah. Telaah itu, apa yang ditelaah? Apakah laporan ini pertama benar terkait dengan dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi. Karena banyak juga laporan masuk ke KPK, ternyata laporan itu bukan korupsi, misalnya maladministrasi atau dugaan lainnya. Nah, itu akan ditelaah oleh fungsional di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, apakah ini ada korupsinya atau tidak. Lalu kemudian masih di Direktorat Pengaduan Masyarakat itu, mereka juga akan melakukan telaah sebagaimana diatur di pasal 11 Undang-Undang KPK, apakah pertama dugaan korupsi ini melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain. Nah, aparat penegak hukum itu sudah jelas ya, polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain, penyidik, segala macam. Nah, penyelenggara negara ini ada banyak nih, ini diatur di Undang-Undang 28 tahun 99, siapa saja yang masuk kriteria penyelenggara negara. Di antaranya, Eselon 1 itu masuk, Dirjen itu masuk sebagai penyelenggara negara. Kedua, apakah ada pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, atau Pimpro istilahnya kalau yang dikenal oleh orang banyak. Pimpro itu masuk, bendahara proyek masuk. Nah, itu akan beberapa poin yang akan ditelaah oleh fungsional di Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nah, ketika kriteria-kriteria tersebut masuk, maka itu akan lanjut ke proses yang namanya proses penyelidikan. Jadi agak berbeda ini perlakuan di aparat penegak hukum lain, seperti di kepolisian atau di kejaksaan. Kalau di kejaksaan, diterima Dumas,
maka akan dilakukan lidik langsung. Tapi kalau di KPK ditelaah dulu, kalau ini korupsi segala macam, baru dilakukan penyelidikan. Nah, di penyelidikan ini biasanya prosesnya panjang, karena KPK di undang-undangnya diatur bahwa dalam proses penyelidikan, KPK itu mencari 2 bukti permulaan yang cukup. Ini hampir sama dengan 2 alat bukti, 2 barang bukti. Nah, apakah bukti terkait dengan dugaan pasal yang diduga tersebut, misalnya dari apa yang disampaikan tadi, saya menangkapnya dugaannya kemungkinan pasalnya pasal 2 atau pasal 3. Nah, di sana akan ditelaah, dicari buktinya. Dicari bukti-bukti terkait dugaan pasal 2 atau pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu terkait dengan kerugian negara. Ada perbuatan melawan hukum di sana. Pasal 3-nya ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Nah, jadi itu secara umum prosesnya. Jadi sekarang kan karena baru proses pengaduan, kalau menurut saya ini masih proses awal ya, masih terlalu jauh, masih begitu jauh ke depannya. Apakah ini korupsi atau tidak? Itu saya belum bisa komentar. Tapi ini domain dari dari KPK, dari Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk menelaah laporan yang disampaikan oleh Pak Rinto dan Pak Rey. Jadi itu dulu mungkin bisa dielaborasi lagi selanjutnya. Baik, Pak Rey, saya nanya ke Pak Rey lagi. Kemarin waktu ke KPK, apa tanggapan KPK setelah Bapak melaporkan masalah ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Gembul. Ketika kami hadir di KPK, tentu kami diterima oleh petugas bagian penerimaan pengaduan atau laporan. Dan kami cukup lama berbincang di sana, Mas Gembul ya, kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya, Pak Rinto ya. Ya, sekitar 1 jam. Nah, dan kami sudah menyampaikan preliminary introduction kepada penerima laporan yang sehubungan dengan Korteks ini, dan kami sudah menyampaikan juga 1 budel berkas ya, Mas Gembul. Ya itu cukup tebal. Kira-kira berapa halaman tuh Pak Rinto? 200 halaman. Laporan semua 200 halaman? Iya. Niat amat, Pak. Kalau Pak Rinto memimpin IWPI serius, Mas Gembul. Ya, ya kelihatan kok, Pak. Karena ini kan masalah kepentingan wajib pajak dan negara ini kan hidup 82% dari pajak. Ya. Nah, jadi harus serius, Mas Gembul. Nah, jadi laporan yang disampaikan IWPI itu kami sudah sampaikan 1 budel berkas ya, kurang lebih 200 halaman ya, dan kami sudah elaborasi juga dengan petugasnya di sana, dan prinsipnya mereka memberikan tanggapan bahwa mereka akan menindaklanjuti ya, dan akan meminta kontak person kami kalau kemudian ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya, misalnya ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan laporan dan juga ingin menanyakan alat bukti tambahan yang lain. Nah, itu kapan yang mereka menjanjikan akan ditindaklanjuti, Pak? Sepengetahuan kami, mereka menyampaikan dalam waktu 30 hari ya Pak Rinto ya. Ya, betul 30 hari. Dalam waktu 30 hari mereka akan memfollow up ya, dan nantinya akan memberikan nomor agenda ya, selain daripada nomor laporan yang sudah diberikan di awal atau nomor informasi di awal. Ya, nah jadi tentu kami menunggu saja ya tindak lanjut daripada tim penelaah mungkin ya tadi yang disampaikan oleh Mas Aulia tadi untuk mungkin memverifikasi ya atau melakukan tindak lanjut lah sehubungan dengan pengaduan tersebut gitu, Mas Gembul. Pak Rinto, saya mau nanya sedikit soal ini, Pak. Ya. Gimana, Bapak, Bapak dari IWPI itu memperkirakan memang di sini ada korupsi terkait dengan aplikasi yang senilai 1,3 triliun rupiah itu. Dan kemudian Bapak tadi bilang juga sudah ada sekitar 75 orang yang telah melaporkannya atau yang terlibat dalam pelaporan ini. Ini kalau misalkan tuduhan ini memang terbukti gitu. Iya. Iya, ini emang Dirjen Pajaknya bakal gimana, Pak? Ya. Terima kasih Mas Gembul. Maunya apa sama Dirjen Pajak itu?
Jadi kemarin saya sampaikan ini sebagai informasi Mas Aulia, kami memahami Mas, KPK sekarang beda dengan KPK setelah ini Mas amandemen Undang-Undang KPK tahun 2019. Kami Bedanya memahami. gimana Pak? Ini kok nuduh-nuduh gini Pak? KPK sekarang jadi ASN Mas, jadi ASN. Sementara yang kami laporkan adalah Dirjen Pajak yang membawai 82% APBN, Nah, yang itu mendapatkan maksudnya. uang pajak 82%, dan di atasnya Dirjen Pajak adalah Bu Menteri Keuangan langsung, Bu Sri Mulyani. Nah, jadi kami memahami. Jadi laporan kami kemarin justru saya sebaliknya Mas. Seharusnya memang KPK takut pemerintah Dirjen Pajak. Nah, itu sewajarnya. Tapi kalau KPK ini berani, wah itu luar biasa. Tapi kalau takut ya itu memang sewajarnya, memang takut. Karena undang-undang Enggak, Bapak, KPK sendiri. saya garis bawahi. Jadi karena KPK itu adalah ASN, maka KPK itu dibiayai, dikasih gajinya itu adalah sama Menteri Keuangan, yang Menteri Betul, Keuangannya itu mendapatkan dari 82%-nya diantara dari pajak. betul Mas. Dan karena itu maka dalam pikiran Bapak pesimis kalau KPK berani ngoprek-ngoprek Dirjen Pajak. Sangat betul sekali Mas Guru. Ini ada penyelidik KPK-nya, ada gimana ini Pak? Jadi gini Mas. Saya ini wajib pajak Mas. Saya adalah rakyat pemegang kedaulatan. Sekarang harus dibalik dulu. KPK ini pembantu rakyat Mas. Mau nggak? Makanya saya ngomong wajar kalau KPK takut karena undang-undangnya udah di amandemen zamannya Pak Jokowi, Undang-Undang KPK tahun 2019. Gitu Mas. Apa itu undang-undang lebih jelasnya yang tadi itu? Bahwa ya, undang-undang KPK sekarang ASN, nah intinya ASN, mungkin Pak Mas Aulia yang udah tahu. Makanya tadi gini Mas, sesimpel ini aja Mas, kasih analogi Mas. Tadi Mas Aulia sudah menyampaikan bahwa ada deposit yang cuma 87 miliar gitu loh Mas. Kortek 1.600 miliar gitu Mas. Yeah. Makanya goyonan kami tadi tim IT, tadi saya meeting dengan tim IT, lebih baik bikin AI yang bisa buat aplikasi Kortek gitu loh Mas. Mungkin 100 miliar sudah selesai itu loh. Iya, 100 miliar selesai. Saya kemarin bikin aplikasi selesai 10 juta, Pak. 10 juta. Lah, contohnya gini Mas. Ibarat kata ini adalah pembangunan proyek jalan raya, Mas. Lah, saat diserah terimakan, seminggu kemudian langsung lubang-lubang. Sangat gampang sekali KPK masuk, Mas. Nggak usah logika yang ini, mohon maaf, saya mengajarin penyelidik mantap penyelidik Mas Aulia, karena saya rakyat pemilik kedaulatan. Betul, Mas. Wah, Pak, kok gitu-gitu. Iya, terus. Ini wajib pajak ini kasihan Mas, nuansanya ini kalau Kortek ini nggak lancar Mas, ini nanti yang didenda wajib pajak, dan dendanya pajak itu ngeri loh Mas. Ada nanti dari 1%, ada yang 2% per bulan. Siapa yang mau tanggung jawab Mas? Karena sekarang belum ada regulasi yang mengatur Mas. Jadi nanti denda pajak itu Mas, nanti saat diperiksa pajak 2-3 tahun kemudian Mas Gembul. Dan itu sudah terjadi saat COVID kemarin Mas, katanya ada relaksasi pelaporan pajak. Ternyata saat diperiksa 2-3 tahun kena denda lagi Mas, teman-teman wajib pajak gitu loh Mas. Jadi ibarat kata ini, teman-teman tadi mengibaratkan ini Mas, kita ini beli mobil Mercedes-Benz, ternyata dapatnya ini Avanza dan rusak gitu loh Mas. Iya gitu. Dan rusak. Nah, Bapak ngatain Avanza jelek Pak, aduh. Enggak, kelasnya Pak, bukan Avanza jelek. Maksudnya belinya BMW, dapatnya Avanza, dan saat dipakai di 1 bulan pertama rusak sampai sekarang, Mas Gembul. Dan itu sangat gampang sekali Mas. Makanya saya bilang kalau berani itu loh Mas, karena kita melaporkan ke KPK ini sebagai catatan Mas Aulia ya. Itu Pak Tessa Mahardika itu mengatakan di media bahwa KPK siap mengusut kasus Kortek ini kalau ada masyarakat yang lapor gitu Mas Gembul. Ada asbabun nuzulnya Mas, ada cerita sebelumnya Mas. Oke, berarti ini langsung ke Pak Aulia Pak. Ini serius, ini kalau misalkan Pak Rinto ngajak-ngajak yang aneh-aneh seperti itu di luar koordinasi dengan saya sama sekali nggak kepikiran. Pak Aulia, ini gimana nih, ada tantangan semacam ini bahwa KPK sewajarnya tidak akan berani menyinggung Dirjen Pajak dan tidak akan mengurusi korupsi ini walaupun sudah kelihatan dengan mata kepala sendiri. Maksudnya yang terlihat itu adalah bahwa nominal yang dikeluarkan untuk bikin aplikasi ini sebegitu besar tapi langsung rusak pada hari-hari awal pengaplikasian, itu kan udah indikasi jelas bahwa itu adalah korupsi. Kenapa nggak diselidiki ya? Gitulah kurang lebihnya. Kok harus menunggu masyarakat itu Mas? Kenapa harus menunggu masyarakat lapor gitu? Ya, makasih Guru Gembul. Saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rey dan Pak Rinto, dan sewajarnya saya pun sebagai masyarakat, sebagai pembayar pajak juga, saya juga patut menduga ada dugaan korupsi. Karena kan pertama tadi anggarannya cukup besar, ya, triliunan rupiah.
Kedua, ketika baru seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto, ketika diresmikan 1 Januari dan itu dijalankan, ternyata banyak error dan masyarakat, terutama wajib pajak ya, itu terkendala ketika baik itu mencetak faktur pajak maupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rinto dan Pak Rey dengan melaporkan itu ke KPK. Dan saya sedikit koreksi juga tuh apa yang disampaikan oleh jubir KPK, Tessa Mardika itu kurang pas. Karena Oke. KPK tidak seharusnya menunggu laporan. Ya, zaman kami di KPK, ketika ini menjadi pembicaraan masyarakat, menarik perhatian masyarakat, maka KPK itu bisa melakukan proaktif investigasi tanpa harus menunggu. Nah, karena ini pertama ini anggarannya besar ya, seperti disampaikan oleh Pak Rinto dan Pak Rey tadi ya. Kedua, ini menarik perhatian masyarakat. Anggaran besar itu kan sesuai karena kewenangan KPK, sekurang-kurangnya 1 miliar nilai pengadaannya, kerugian negaranya. Ini kan nilai proyeknya sendiri 1,3 triliun, mungkin lebih dari itu ya, kita nggak tahu ya. Dan ini harus didalami oleh KPK. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Rinto tadi sangat masuk akal. Nah, terkait dengan apakah KPK berani atau tidak, dia seharusnya berani lah. Ya, sekelas Dirjen Pajak itu eselon 1 cuma Pak. KPK udah pernah nangkap ketua DPR Pak. KPK udah pernah nangkap ketua MK. KPK pernah nangkap ketua DPD. Hakim Agung, banyak Pak, menteri-menteri udah ditangkap oleh KPK. Saya meyakini masih banyak teman-teman saya yang di sana itu sanggup kalau seandainya benar ada dugaan korupsi. Ini kan saya bilang ya, kalau seandainya benar ada dugaan korupsi. Ini bukan soal keberanian, ini soal alat bukti kalau menurut saya sih. Seharusnya soal alat bukti. Kalau ada alat buktinya, ngapain takut? Soal Ditjen Pajak sendiri, bahkan di KPK sebelumnya, KPK udah pernah menangkap direktur di pajak, sudah pernah. Kepala kantor di pajak sudah pernah ditangkap. Tapi lepas informasi dari Pak Rey. Lepas di pra peradilan. Oh iya, itu Ditjen Pajak yang dulu Pak. Tapi kalau direktur pajak itu sudah divonis. Itu Ditjen Pajak yang dulu, Pak Adi Purnomo, itu sudah lepas di pra peradilan. Jadi sebenarnya nggak ada, bukan soal isu keberanian atau tidak menurut saya ya. Seharusnya begitu ya KPK bekerja ya, tapi kita sebagai masyarakat, saya pun sebagai orang yang masih mencintai KPK, saya mendorong KPK bekerja dengan sungguh-sungguh kalau seandainya benar ada dugaan korupsi tersebut. Nah, jadi ini bukan soal berani atau tidak. Nah, kembali lagi nih, nanti kemungkinan dari penelaah atau namanya fungsional di Direktorat Pengaduan Masyarakat itu kemungkinan akan klarifikasi kepada Pak Rinto dan Pak Rey terkait dengan bukti-bukti yang diserahkan atau mungkin mereka minta tambahan bukti. Nah, itu biasanya di awal biasa itu proses verifikasi itu biasa. Dan betul tadi mereka punya waktu 30 hari kerja untuk melakukan telaah sesuai dengan undang-undang dan mereka wajib memberikan update kepada pelapor, kepada Pak Rinto dan Pak Rey, apakah laporan tersebut sudah naik ke proses penyelidikan atau masih butuh tambahan bukti, butuh tambahan waktu untuk penelaahan. Jadi itu wujud transparansi dan Bapak Pak Rey dan Pak Rinto itu juga bisa terus nanti aktif berkomunikasi dengan penelaah di KPK. Jadi sebenarnya ini nggak ada isu. Ini menurut saya sih anggaran segini KPK pernah nangani IKTP ya, anggarannya sampai 6,7 triliun ya. Kerugian negaranya sampai 2,6 triliun. Melibatkan mantan ketua DPR. Banyak anggota DPR terlibat, itu bisa. Dan saya meyakini kalau memang ada dugaan korupsinya, KPK nggak perlu takut. Apalagi mereka kan pimpinan baru nih. Dan mereka harus tunjukkan bahwa mereka beda dengan pimpinan kemarin di masa Firly dan kawan-kawannya. Itu betul. Sebelum Pak Rinto berbicara dan Pak Rey berbicara, ini kayaknya pada gatal-gatal. Tapi Pak Aulia, saya mohon maaf ini sebagai orang awam ya. Saya ingin bertanya, apakah masih dibutuhkan pelaporan ketika ada aplikasi senilai 1,3 T yang kemudian gagal diaplikasikan sebagaimana mestinya, dan diketahui, ini kemarin saya juga diskusikan, dan diketahui bahwa vendor-vendor yang mengerjakan aplikasi ini adalah vendor yang bermasalah, yang maksudnya memiliki reputasi yang buruk gitu, dan memang pernah terlibat pada beberapa kasus yang ilegal atau kasus hukum gitu. Nah, ini perusahaan-perusahaan ini sudah jelas terlibat dalam Kortax,
dan kemudian kortaksnya ini juga sudah ketahuan akhirnya jebol, padahal nominalnya besar. Nah, seandainya tanpa ada orang yang melaporkan kepada KPK, apakah KPK memiliki cukup kewenangan untuk langsung menyelidikinya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Guru Gembul, jadi ini kan eh, kasus dugaan korupsi Kortex ini kan menyedot perhatian masyarakat ya. Karena ini kan selama beberapa hari itu dibicarakan, bahkan sudah ada respon dari Menteri Keuangan ya Iya betul, kepada publik. minta maaf. Nah, Ya, minta maaf segala macam, dan juga ada surat. Ada sih juga melihat di sosmed itu ada surat dari Dirjen Pajak terkait dengan permohonan maaf atas masalah Kortex ini. Jadi sebenarnya dari KPK itu mereka basis dasar penyelidikan atau basis mereka melakukan penelaahan dugaan adanya korupsi itu pertama memang dari pengaduan masyarakat, ya, memang dari pengaduan masyarakat yang pertama. Kedua, oh itu ada misalnya laporan misalnya apakah dari inspektorat gitu kan ya, dari APIP, aparat pengawas internal pemerintah, apakah itu dari BPKP, apakah itu dari BPK hasil audit segala macam. Namun KPK juga bisa dapat melakukan proaktif investigasi, saya bilang tadi, melakukan penyelidikan secara proaktif ketika ini menjadi pembicaraan khalayak banyak. Nah, jadi mereka di sana mencari peristiwanya dulu, belum tentu ada korupsi atau tidak, tapi sekurang-kurangnya mereka turun, lakukan penyelidikan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di Dumas tadi itu saya bilang kan ada 3 tahap ya, ada Dumas, pengaduan masyarakat, ada penyelidikan, ada penyidikan, baru penuntutan di persidangan. Itu tahapan proses penanganan perkara di KPK. Nah, di Dumas tadi mereka akan melakukan namanya full bucket, pengumpulan bahan keterangan istilahnya. Apapun itu bentuknya, apakah wawancara dengan Pak Rinto, wawancara dengan Pak Rey, apakah menganalisis bukti-bukti tertulis, surat-surat segala macam. Nah, baru setelah itu, kalau memang itu diduga sesuai dengan kewenangan KPK dan benar korupsi, baru lakukan penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini akan panjang biasanya. Apakah itu memanggil dari pihak Ditjen Pajak, melakukan klarifikasi, bahkan karena ini dugaannya terkait dengan pengadaan, mau tidak mau nanti melibatkan auditor dalam proses audit. Karena ini kan ya namanya pengadaan ya. Kalau korupsi pengadaan kan biasanya modusnya apakah ada markup. Saya markup harga. Dari markup harga itu biasanya apakah ada dugaan kickback, suap kepada pejabat terkait. Nah, seperti itu. Nah, korupsi kan, kalau korupsi terkait pengadaan itu tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Markup. Kalau soal kegagalan sistem, bisa jadi tidak korupsi, saya bilang juga. Memang prosesnya sudah benar, tapi mungkin dari perencanaannya yang salah. Ada proses administrasi masuknya ke sana. Makanya ada peluang-peluang seperti itu. Nah, makanya di sini kalau kita percayakan dulu kepada KPK, karena Pak Rinto dan Pak Rey sudah melaporkan, tetapi kita monitor terus. Bapak-bapak juga harus monitor terus. Bersuara terus di media itu sangat baik. Jadi biar KPK bisa fokus, karena ini kasus yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Ya kalau memang tenggat waktunya 30 hari, itu kan tenggat waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang. KPK bisa bergerak lebih cepat kalau memang benar ada dugaan korupsi. Jadi gitu, Guru Gembul. Pak Rinto kayaknya pengen ngomong dari tadi, Bang. Cengengesan terus ini, ada sesuatu ya. Silakan, Pak. Ya, gini Mas Gembul, Mas Aulia. Jadi yang diceritakan Mas Aulia tadi berani menangkap ini itu sebelum 2019, Mas. Jadi kami sudah amati, Mas, sebelum 2019 itu KPK memang 2000 berapa? Sebelum 2019 revisi undang-undang KPK yang baru, Mas. Emang terus, bisa dijelaskan revisi undang-undang yang dimaksud itu apa, Pak? Yang terkait dengan masalah ini sampai Bapak itu meragukan KPK berani ke pajak gitu. Ya, mungkin nanti kalau itu undang-undang ASN mungkin tadi Pak Arif bisa lebih jelas. Intinya sekarang KPK itu sudah jadi ASN, Mas. Poin penting kan di sana. Nah, yang ini menanggapi tadi, Mas. Ini sebenarnya tadi Mas Aulia akan diarahkan ke maladministrasi pelayanan publik. Itu bahkan dari petugas Dumas, Pak Rey ya, sudah mengatakan seperti itu. Kami sudah paham, Mas. Arahnya, ini teman-teman KPK nggak kenal juga, Mas. Walaupun Mas Aulia ini udah keluar dari KPK, kan mungkin punya WA-nya, Mas, dari tim penyelidik yang ini. Dan itu memang akan diarahkan ke maladministrasi pelayanan publik, Mas Gembul. Nah, terus yang selanjutnya, yang perlu dicatat, Mas, kerugian pajak ini bukan hanya aplikasi aja, Mas. Karena wajib pajak tidak bisa membuat faktur pajak, itu tidak ada uang yang masuk ke negara, Mas. Itu ngitungnya gimana itu, Mas?
udah pasti kerugian negara, Mas. Makanya saya bilang nggak sepantasnya tim dari penelaah atau dari Dumas KPK itu takut. Tapi kalau berani, saya apresiasi Mas sebagai rakyat Indonesia, luar biasa. Berarti dia tidak berani melampaui kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang KPK yang revisi seperti itu, Mas Gembul. Jadi kerugian negaranya itu banyak, Mas. Karena orang nggak bisa buat faktur, uang nggak bisa masuk ke kas negara, Mas. Terus, ya apa lagi, Pak? Ya kan pendapatannya kan nggak ada yang masuk, Mas, pendapatan negaranya, Mas. Ngitungnya gimana? Berapa orang yang terzolimi itu, Mas? Terus kerugian waktu, wajib pajak yang harusnya kerjanya itu sampai sore, sekarang ada yang sampai malam. Gitu, Mas. Kalau kita ngomong ke Islam, Mas, itu kan demi waktu, demi masa, Mas. Allah berfirman seperti itu. Dan itu rupanya dari pejabat-pejabat kita yang sekarang itu. Wah, waktu kan nggak penting. Itu kan kamu walaupun kamu sampai malam, ya urusan kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa membuat faktur pajak, kamu tak denda kan gitu, Mas. Yang ada di pikiran seperti itu, Mas. Itu yang menyebabkan kegelisahan kami. Bahkan saya gini, Mas. Ini pernyataan saya bisa dicantumkan di teman-teman KPK. Kalau aplikasi dikembalikan yang lama, saya cabut laporan, Mas. Begitu? Selesai. Iya. Makanya saya bilang, Mas, intinya saya hanya membela wajib pajak di seluruh Indonesia supaya bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Kalau dikembalikan ke yang lama, saya cabut laporannya. Saya nggak peduli. Walaupun itu korupsi berapapun, nggak peduli saya, Mas. Walaupun saya juga ada dengar, Mas, kemarin laporan yang saya masukkan, itu ada dengar saya selentingan ada suap 500 miliar. Itu saya sampaikan kemarin, Mas. Mas Aulia kan nggak tahu. Suap 500 miliar itu apa, Pak? Ya ada, Mas. Ada orang-orang, Mas. Karena kan saya ini kerja saya di Pengadilan Barang dan Jasa Pemerintah, Mas Aulia. Jadi saya paham, Mas. Nggak, maksudnya gini, Pak. Mohon maaf ya. Ini kan bakal disampaikan ke ruang publik nih. Jadi yang betul. Ada suap 500 miliar itu di mana, Pak? Di proyek ini, Mas. Tapi kan kita kan di proyek Kortek ini ada indikasi udah 1,3 triliun. Terus ditambah 300 miliar. Nah, terus enggak, Mas, dari 1,3 tadi itu loh, Mas. Dari 1,3 tadi itu kan bukan lagi, Mas. Dari 1,3 ini. Dari 1,3 triliun yang dibuatkan aplikasi itu sebenarnya 500 miliar diantaranya adalah suap. Ya, saya dengar ada isu seperti itu, anggota kami yang melaporkan gitu, Mas. Ada bukti nggak, Pak? Ya nggak mungkin ada bukti, Mas, seperti itu, Mas. Nanti itulah kewenangannya KPK, Mas. Makanya saya bilang KPK berani apa enggak? Kalau saya yang itu, Mas, ya KPK saya bubarin, Mas. IWP aja yang saya selidik sendiri, Mas. Jadi, jadi ada selentingan bahwa di antara 1,3 triliun rupiah itu 500 miliar diantaranya adalah suap. Betul, Mas. Dan minta KPK untuk menyelidiki ini juga gitu kan? Saya tahu ini sudah 6 bulan yang lalu, Mas. Tapi pada bagian ini sudah 6 bulan yang lalu, tapi kan karena saya kan juga vendor pemerintah, Mas. Saya nggak bisa lapor kalau nggak ada bukti. Kalau aplikasinya itu running well, saya nggak akan lapor, Mas. Saya kan bilang, kalau aplikasi Korteknya running well, saya nggak akan peduli, Mas. Walaupun ada korupsi sekian. Negara kita nyatanya memang takut, Mas. Sekarang kalau mau saya buka lagi, Mas, untuk pelaksanaan Kortek itu membuat Perpres 40 tahun 2018. Dan itu dia bypass dari Undang-Undang Dasar 45 langsung ke Perpres tanpa melalui Undang-Undang dan PP. Ya, Kortex itu nggak pakai ini ya, langsung Perpres ya? Semua sama, Mas Guru Gembul, modelnya, Mas. Sama dengan proyek PSN yang kemarin sampai laut itu sama semua, Mas. Itu backingnya presiden langsung, Mas. Mungkin Pak Rey bisa komentari, Pak Rey. Ini jadi meluas nih, saya jadi Pak Rey, silakan Pak Rey, tapi saya jadi punya pikiran yang muter-muter ini. Pak Rey, silakan lanjutkan. Ya, Mas Gembul. Jadi kalau kita bicara Kortex ya, tadi sudah disampaikan malam ini kan diskusi kita mengenai dugaan tindak pidana korupsi ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Aulia fokusnya KPK memang kepada ranah korupsi. Tapi sebenarnya ada dugaan tindak pidana lain ya kalau kita bicara Kortex ya. Contohnya tadi kebocoran data itu berkaitan dengan tindak pidana perpajakan yang diatur di Undang-Undang KUP. Pasal 34 ayat 1, Jungto pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, jadi dampaknya bukan hanya tipikor, tapi meluas ke ranah pidana perpajakan. Yang kedua, bukan saja itu merupakan dugaan tindak pidana perpajakan, juga ada dugaan tindak pidana pelanggaran pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Data itu juga berkaitan ya, karena memang ini data wajib pajak yang harus dijaga oleh Dirjen Pajak kerahasiaannya. Dan Undang-Undang
mengamanatkan ya bahwa data wajib pajak itu hanya bisa dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi 70 juta wajib pajak itu datanya dikuasai oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak ya. Nah, kalau kemudian itu bisa bocor, berarti kan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data ya, sehubungan dengan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tapi Jadi itu kan mungkin kelalaian, Pak, bukan sengaja gitu. ya itu yang perlu dibuktikan nanti ya. Kalau kemudian itu ternyata tadi yang Pak Rinto katakan itu bahwa menurut orang IT nggak seharusnya begitu ya kan. Nah, apakah itu kelalaian? Maka kan tentu nanti kewenangan KPK untuk memanggil ahli IT. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kenapa nggak seperti ini? Itu kan kewenangannya para ahli teknologi informasi kan begitu ya. Kenapa sudah mahal tidak efektif? Kenapa sudah mahal tidak efisien? Kenapa sudah mahal kemudian firewall-nya gampang ditembus misalnya? Ya, itu kenapa kan begitu. Nah, itu silakan diteliti, itu kewenangannya KPK. Tapi yang saya mau katakan, konteks itu tidak kemudian dipersempit hanya kepada dugaan tindak pidana korupsi. Ya memang ranahnya KPK, kejaksaan, kepolisian untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi. Tapi yang saya mau katakan ada dugaan tindak pidana lainnya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi dalam konteks ini. Ya, nah kemudian itu catatan saya yang pertama. Yang kedua yang cukup menarik tadi yang Mas Aulia katakan bahwa sebenarnya KPK itu kan bisa bertindak tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Ya, sebenarnya IWPI yang diketuai oleh Pak Rinto itu berharap IWPI tidak perlu membuat pengaduan atau laporan. Ya, harapannya dengan hebohnya Kortex per 1 Januari 2025, ya, tentunya ini sudah menjadi atensi khusus buat KPK. Kenapa begitu, Mas Gembul? Karena bayangkan saja target pajak itu katakanlah 2.500 triliun. Ya, kalau kita bagi 12, maka setiap bulannya rata-rata itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak harus mencari target itu kan sekitar berarti sekitar 2.500 dibagi 2 ya. Berarti 12. Berarti sekitar 200 triliun ya. Nah, kurang lebihnya. Nah, sekarang kalau dari awal saja sudah heboh begini, berarti sebenarnya kan ada dampak kepada penerimaan negara. Ya. Kenapa? Karena wajib pajak tidak bisa membayar, melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, kenapa tidak bisa membayar? Karena bisnisnya tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Ya karena tersendat dengan masalah perpajakan. Ya, jadi kan ini kan masalah yang berputar-putar aja, ya kan? Ini kan siklus yang di situ-situ saja jadinya ya. Nah, jadi menurut hemat saya, seharusnya kalau sudah menjadi atensi, tentunya tidak perlu menunggu laporan masyarakat, ya. Nah, tentunya harus ditindaklanjuti. Tapi karena KPK kemudian sudah memberikan sinyal, ya, yang disampaikan Pak Rinto tadi bahwa ada rilis dari KPK yang disampaikan oleh Pak Tesa, ya, siapa yang bisa melapor maka KPK menindaklanjuti, maka IWPI kemudian ya ini gayung bersambut lah kan begitu ya kan ya. Harusnya kan nggak perlu gayung bersambut gitu ya kalau sudah menjadi atensi publik gitu loh, Mas Gembul ya. Nah, itu yang disayangkan tentunya ya. Tapi apapun itu karena sudah terjadi, IWPI merespon karena IWPI peduli dengan 70 juta wajib pajak. IWPI peduli dengan target penerimaan negara dari pajak. IWPI peduli dengan backbone 82% keberlangsungan negara dari pajak. Begitu, Mas Gembul. Ya. Wah, jadi iklan IWPI. Tapi ini Pak, Pak Rai dan Pak Rinto, sebelum nanti ke Pak Aulia lagi. Tapi saya minta ke Pak Rai dulu. Tadi sebenarnya Pak Rinto itu berkali-kali menyebut nama Bapak itu karena arah dari Pak Rinto itu sekarang adalah konspirasi, kemufakatan jahat di antara elit-elit politik di Indonesia. Jadi tudingannya itu ke arah sana sebenarnya. Di mana misalkan tadi bahwa Kortax itu tidak pakai itu langsung kepres perpres betul. Perpres gitu ya, langsung perpres dan nggak ada kaitannya ke atas gitu. Kemudian tadi Pak Rinto juga menyebut bahwa ada
revisi Undang-Undang KPK di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan itulah yang akhirnya bikin banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, termasuk juga masalah PIK 2. Nah, nah ini Pak Rinto tadi itu ngomong seperti itu, kemudian nanti biarkan Pak Rey yang menjelaskan. Nah, Pak Rey, apa maksud detailnya tuh gimana ini? Ini hukumnya dari atas ke bawah, kemudian tiba-tiba langsung ke Perpres gitu, kemudian ada indikasi-indikasi kemufakatan jahat di kalangan elit, itu bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, jadi Mas Gembul, kalau kita bicara pajak ya, tentu pajak itu punya hukum, itu yang disebut dengan hukum pajak ya. Kalau sistemnya disebut dengan hukum perpajakan ya. Kita tahu konstitusi kita udah mengatur dengan jelas di pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ya. Jadi semuanya harus diatur dengan undang-undang. Bahwa kemudian ada turunannya itu mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Nah, tadi Pak Rinto sudah sebutkan sebenarnya korteks, Mas ya. Korteks itu bahasa Inggris. Ya, kalau kita bicara hukum positif kita tidak pernah mengenal bahasa Inggris. Ya. Nah, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah sistem inti administrasi perpajakan. SIAP. SIAP, disingkat SIAP. Oh, SIAP. Ya. Lalu lebih enak SIAP ya? SIAP. Tapi bukan SIAP gerak, Mas Gembul ya. Nah, karena geraknya belum ada. Ya, nah, persoalannya Mas, ya ketika kita bicara korteks ini, ada dasar hukum yang mengatur yaitu Perpres 40 2018. Nah, Perpres 40 2018 ini sebenarnya mengatur mengenai pengadaan daripada korteks atau SIAP. Nah, masalah kemudian penggunaannya itu belum diatur dalam hukum positif. Nah, kita tahu bahwa hukum positif di bidang perpajakan yang mengatur segala sesuatu di luar pengadilan itu diatur di undang-undang yang namanya KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh misalnya Mas Gembul, pemeriksaan pajak. Ya, itu nggak gampang semua orang bisa diperiksa. Nggak gampang semua perusahaan bisa diperiksa. Ya, karena sudah diatur dengan tegas dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pajak. Di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP jelas mengatur pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, pemeriksaan pajak itu sudah ditegaskan frasenya dalam undang-undang. Teknisnya itu diatur dalam PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Nah, persoalannya korteks ini atau SIAP ini, nah ini tiba-tiba ujuk-ujuk itu lahir gitu ya. Kemudian semua wajib pajak dipaksa menggunakan korteks. Sementara undang-undangnya tidak pernah menyebutkan frase SIAP. Ya, nah sehingga tiba-tiba muncullah Perpres. Tadi saya katakan Perpres itu pengadaan. Nah teknisnya muncul PMK, ya Pak Rinto ya. PMK 81 tahun 2024. 2024. Ya, PMK 81 ini, Mas Gembul, ini adalah hal-hal yang bersifat teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan korteks, ya atau SIAP tadi. Nah harusnya ya dia tidak bisa ujuk-ujuk lahir PMK 81. Kalau kita baca konsideran PMK 81 itu semua disebutkan undang-undang, tapi tidak ada amanatnya, tidak ada rumusan normanya di dalam undang-undang. Saya ambil contoh misalnya ada konsiderannya undang-undang KUP, tapi di dalam undang-undang KUP itu tidak ada rumusan normanya yang mengatur mengenai korteks yang kemudian diamanatkan dalam PMK 81 2024. Ya, jadi ada satu missing link di situ yang kemudian dipertanyakan dan patut dipertanyakan gitu ya. Kenapa SIAP ini atau korteks ini tidak diatur dalam undang-undang kemudian diturunkan lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah ya. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pengadaannya oleh Perpres kemudian teknisnya oleh PMK ya, sementara undang-undangnya tidak pernah mengatur ya. Nah, yang menjadi menarik Mas Gembul ya, sekarang ini kan korteks itu seperti aplikasi yang bersifat memaksa. Nah, kita tahu kan wajib pajak harus pakai itu kan? Iya, nggak ada opsi lain, Mas. Kalau sudah sifatnya memaksa, Mas Gembul, maka harus diatur dengan undang-undang. Karena ini berimplikasi hukum yang sangat luar biasa. Karena tadi konstitusi mengatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ini bukan pilihan Mas Gembul. Jadi Mas Gembul itu nggak bisa milih
ya kan, untuk bisa pakai SIP DJP lama, nggak bisa milih lagi, harus Cortex. Mas Aulia juga nggak bisa milih, wah saya nggak suka nih sama Cortex nih, ya kan, ya saya nggak pakai yang lain aja lah, ya nggak bisa. Jadi ini Maka Bapak menuding orang-orang yang bikin undang-undang, bikin peraturan, termasuk juga Kementerian Keuangan dan termasuk juga Presiden, ada kemufakatan jahat di sana terkait dengan ini gitu ya? kalau saya melihatnya lebih cenderung kepada persiapan lembaga legislatif dan eksekutif yang kemudian kurang persiapan, ya, terburu-buru karena antara antara pengadaan dengan pihak-pihak terkait tadi itu kurang kurang koordinasi begitu ya. Jadi kita tahu Mas Gembul, Cortex ini sudah didesain 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ini sudah cukup lama ini desainnya nih, ya. Tapi kemudian antara eksekutif dengan legislatif ini kemudian kurang koordinasi, ya. Bahkan saya harus katakan sesama eksekutif pun kurang koordinasi. Buktinya apa? Buktinya para IT yang mengerjakan ini saja. Itu saya lihat di podcastnya Pak Rinto dengan beberapa ahli IT yang lain, itu saya lihat malah diketawain katanya. Lu kok orang IT ngerjainnya begitu katanya. Kayak Ya kan? aplikasi anak magang, Mas. Nah, Wah, sombong amat Pak. Enggak, ini di medsos. Kan saya yang ngomong, teman-teman di medsos. Saya ngutip aja. jadi Mas Gembul, saya bukan ahli IT kan, saya hanya mengatakan tadi saya kutip ya kan dari medsos, saya melihat dari medsos begitu ya. Artinya apa? Artinya ada kurang persiapan, ada koordinasi yang kurang komprehensif begitu ya. Nah, sehingga kemudian ini berjalan kurang mulus. Kalau saya melihatnya dari segi positif, Mas Gembul. Tapi kalau mau dimaknai dari sisi-sisi yang lain, ya silakan saja. Itu bisa dimaknai sebagai pemufakatan jahat, atau kemudian dugaan tindak pidana korupsi yang seperti Mas Aulia katakan tadi berkaitan dengan kerugian negara, itu silakan saja. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau ini sudah didesain dengan baik, tentunya antara legislatif dengan eksekutif kemudian bisa merumuskan satu rumusan norma yang kemudian menyebutkan itu frase itu dalam undang-undang, ya, kemudian baru boleh diturunkan, ya. Nah, itu yang belum saya tidak melihatnya gitu loh Mas Gembul. Dan Mas Gembul coba bisa lakukan survei ya, dari 70 juta wajib pajak, berapa yang sudah siap menggunakan Cortex? Saya berkeyakinan, termasuk Mas Gembul sendiri aja kebingungan. Mungkin Mas Aulia juga bingung gitu kan ya. Jangankan menggunakannya, mendengarnya aja nggak familiar. Ya, menggunakannya itu satu PR yang luar biasa. Iya. Ya, Cortex sama Cortex saja saya nggak tahu Pak dibacanya gimana. Nah, itu artinya, Mas Gembul, sosialisasinya kan bisa disimpulkan kan kurang baik, ya. Artinya persiapannya, preparationnya itu kurang well prepare. Nah, itu kan kalau bisa disimpulkan secara sederhana gitu ya. Tapi kalau itu bisa dilakukan secara baik sosialisasinya, saya pikir banyak wajib pajak yang tidak kemudian komplain seperti sekarang ini. Nah, kemudian pemerintah tidak siap untuk memitigasi Cortex ini kalau kemudian ini tidak running well. Ini persoalan berikutnya. Ya, sepertinya ini dipaksakan dan seolah-olah diyakini bahwa 100% akan sukses gitu ya. Jadi mitigasinya kurang baik kalau menurut saya begitu ya. Karena gini Mas Gembul, IT itu buatan manusia kan, bukan buatan Tuhan gitu ya. Iya. Nah, jadi kan harus ada dong, ya kan, harus ada plan A, plan B-nya. Nah, ini yang kemudian menurut saya kurang dipersiapkan dengan baik ya. Nah, apalagi sekarang pemerintah belum bisa mengatakan, oh kita punya ini nih, punya upaya kemudian untuk solusi sementara. Itu kan yang belum ada. Justru solusinya adalah memberikan kartu VIP kepada 790 wajib pajak tadi, ya kan? Yang menurut saya itu solusi yang blunder gitu ya, bukan solusi yang memberikan keadilan, tapi solusi blunder gitu ya. Nah, dan itu justru mencederai unsur-unsur Indonesia sebagai negara hukum, di mana setiap wajib pajak sama kedudukannya di mata hukum. Jadi tidak terpenuhi unsur equality before the law-nya di mana? Oh, kalau WP-nya besar bisa nerbitin 10.000 faktur pajak, oke, diberikan akses untuk kembali menggunakan sistem yang lama. Tapi kalau yang kemudian fakturnya sedikit, ya nggak boleh, tetap harus paksa pakai Cortex kan begitu. Nah, itu kan menjadi solusi yang kemudian bukan memberikan solusi berkeadilan, tapi justru solusi yang mencederai rasa keadilan, ya. Nah, baik. Itu yang saya bisa sampaikan, Mas Gembul. Oke, Pak Aulia, saya kembali ke Bapak ini. Jadi
Saya juga Mas, nggak tahu saya sampai. menambahkan sedikit Mas Gembul sebagai Iya, informasi, menambahkan informasi sedikit bahwa Pak Tessa Mahardika sebagai jubir KPK itu juga mengatakan selain menunggu laporan masyarakat, Mas Aulia, beliau kekurangan tim Mas untuk mengusut Kortek ini Mas, itu tersampaikan di media Mas. di Jadi media apa, kekurangan di media online koran Mas. Di media online, koran online bahwa Mas. Jadi KPK kurang penyidik untuk kekurangan personil, kurang personil. untuk mengusut Kortek ini. Nggak tahu kekurangan personil karena keahlian atau gimana. Nah, kalau dari WPI kami siap Mas, saksinya sudah kami siapkan, alat bukti suratnya kami siapkan, petunjuknya kami siapkan, keterangan ahlinya saya siapkan, Pak Rey sendiri, ahli IT-nya juga kami punya, semua lengkap Mas, ahli pengadanya saya juga punya dari WPI, udah lengkap lah Mas sebenarnya. Itu informasi yang kami tambahkan seperti itu Mas. Baik, Pak Aulia, saya sebenarnya merasa diskusi kita kali ini tuh kurang satu atau dua orang karena dari pihak yang dalam hal ini Dirjen Pajak gitu ya atau pemerintah itu nggak kita ajakin diskusi. Seharusnya kita ajakin diskusi ya. Cuman kemarin pada nggak mau Pak, atau ada kendala gitu, ada masalah yang ini. Jadi saya mohon maaf kepada Baraya, dan akhirnya seperti ditimpakan masalahnya itu kepada KPK dalam hal ini Pak Aulia. Nah ini saya pikir yang tadi itu ini tudingan yang cukup serius di mana ada kemufakatan jahat, ada konspirasi dari kalangan elit terkait dengan masalah pajak ini. Itu tudingannya. Dari Pak Aulia sendiri bagaimana menanggapi itu? Ya, makasih Guru Gembul. Saya merespon dulu tadi yang disampaikan Pak Rey, itu bagus sekali ya analisis hukumnya ya. Isu hukum tadi itu memang baiknya memang disalurkan ke ke jalur yang pas juga Pak Rey. Tadi kan ada apakah melakukan GR segala macam itu bisa dilakukan tadi kan ya. Karena kan tadi Pak Rey sangat runut sekali menjelaskan soal isu hukum tentang dasar pengadaan dari Kortex ini. Nah, saya kembali ke isu korupsinya. Isu korupsi terkait dengan pengadaan, Guru Gembul. Tadi Pak Rinto sempat bilang, saya jawab dulu tuh. Kalau Tessa bilang tadi, KPK butuh pengaduan dari masyarakat, KPK kurang personil. Menurut saya itu nggak pas ya, komunikasi publik yang sangat buruk ya kalau disampaikan seperti itu ya. Bagaimanapun juga, KPK besar seperti hari ini itu akibat dampak dari kepercayaan masyarakat gitu. Dengan bapak-bapak di IWPI ini melaporkan kepada KPK, itu bentuk kepercayaan masyarakat kepada KPK. Betul. Nah, jadi gak ada isu soal kurang personil atau tidak. Ini kan soal skala prioritas saja. Ya dari dulu kita kerja, saya di KPK hampir 15 tahun ya. Oh, maksudnya pasti hampir 15 tahun di KPK, saya termasuk generasi awal di KPK. Ya pasti kita selalu merasa kekurangan, bahkan kekurangan waktu terus untuk bekerja. Tapi yang namanya ketika kita menangani suatu korupsi, suatu kasus korupsi, kita selalu ingat bahwa ini masyarakat menunggu hasilnya. Itu yang membuat motivasi kita bekerja pada saat itu. Pada saat saya masih di KPK, kita nggak kenal waktu soal itu. Jadi itu nggak pas komunikasi publik seperti itu disampaikan oleh jubir KPK ya. Nah, kita kembali ke isu pengadaan ini. Isu pengadaan dugaan korupsi terkait pengadaan Kortex ini. Jadi kalau kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa, sekurang-kurangnya kan ada 5 tahap ya. Ada proses perencanaan pengadaan itu sendiri, ada proses persiapan, terus proses pelaksanaan pengadaannya, proses pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Nah, ini kan ada 5 tahapan ini, itulah yang harus dilakukan pendalaman dari KPK oleh KPK ketika mereka nanti kalau seandainya ini naik ke tahap penyelidikan. Nah, saya juga sempat membaca-baca memang di media, bahwa kan ini menarik proses pengadaan Kortex ini. Saya melihat dari Ditjen Pajak pun mereka sebenarnya dalam proses pengadaan ini sudah melakukan mitigasi risiko. Kenapa? Karena mereka dalam proses pengadaan ini menunjuk agen pengadaan. Ya, saya juga lihat dari laporan Pak Rinto dan Pak Rey ya di media ya. Nah, itu sebenarnya mereka sangat berhati-hati. Karena memang tentang pelaksanaan agen pengadaan ini kan baru diatur di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 ya. Ya nomor 40 itu. Ya nomor 40 itu tadi. Nomor 40. Nah, karena kalau Perpres yang aslinya yang digunakan kami itu Perpres 16, Mas. Tahun 2018. Ya, 16 2018 juga diatur, Pak. Boleh menggunakan agen pengadaan. Dan dari peraturan LKPP pun dibolehkan.
menggunakan agen pengadaan untuk mitigasi risiko. Ya, Hmm. cuma kan itu kan sebenarnya isu lain ya. Karena kan isu lain, dan mereka pun juga menunjuk apa namanya, bahkan lembaga-lembaga seperti PwC dan Deloitte untuk melakukan Ya. pengawasan ya. Dan itu bentuk mitigasi risiko. Tapi kan itu bukan berarti walaupun mereka sudah melakukan mitigasi risiko tidak ada korupsi, ya. Makanya Iya. itu perlu didalami, Mas, sebagai tambahan informasi, ini dari Pak ini ya, apa Pimpronya itu Pak Iwan Juniardi itu mengatakan bahwa ini sudah dikawal Kejaksaan Agung. Jadi ada perlindungan lagi Mas sekarang ini Mas. Makanya kami pesimis tadi seperti itu Mas. Mungkin bisa ditanggapi Oke. sekalian. Jadi sebenarnya perlindungan apapun itu ketika ada tindak pidana korupsi itu tidak menjadi apa ya, menjadi pemaaf ya, alasan pemaaf ya. Kalau memang ada kickback dalam proses pengadaan itu, ada markup dalam proses pengadaan itu, ya berarti kan pengawasannya tidak optimal atau Iya. pendampingannya tidak optimal pada waktu itu. Dan sejauh apa sih sebenarnya, kalau saya mohon maaf, kalau kejaksaan pun melakukan pendampingan, sejauh mana mereka bisa melakukan pendampingan? Paling dalam proses kontrak, proses pengadaan. Tapi kalau ketika ada suap, ada kickback, ada dugaan markup dalam proses itu kan mereka nggak bisa juga memantau. Iya. Nah, makanya ini penting kita dukung. Makanya saya bilang kita harus mendukung KPK, karena memang bapak-bapak melaporkan, IWPI melaporkan kepada KPK, kita dukung mereka melakukan pemrosesan laporan ini. Kalau memang ini naik ke proses penyelidikan, ya kita dukung KPK bekerja sebaik-baiknya untuk menuntaskan dugaan korupsi ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya proses penegakan hukum itu kan tidak ada isu soal intervensi, soal ini Ditjen Pajak, mereka yang menghasilkan uang negara, nggak ada. Ya hukum itu kan Dewi Keadilan matanya ditutup Pak ya, sambil megang timbangan dan megang pedang Pak ya. Jadi nggak ada isu, siapapun itu seharusnya KPK nggak ada isu. Ya kita dukunglah KPK. KPK ini pertanyaan sedikit terkait dengan pernyataan akhir. Bapak sebagai orang dalam KPK dalam tanda kutip, Mantan. ya mantan, oh ya mantan. Seberapa ini real ya? Kita maksudnya bukan gimana-gimana, ini mah real. Seberapa bisa dipercayanya KPK mengatasi masalah-masalah seperti ini? Saya kita bicara teknis dan bicara non teknis ya. Oke. Secara teknis seharusnya orang-orang yang bekerja di KPK, baik itu di pengaduan masyarakat, di Direktorat Penyelidikan maupun di penyidikan, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam proses investigasi korupsi. Ya, karena memang dari awal mereka dididik, dilatih untuk menjadi profesional di bidang pengungkapan atau investigasi korupsi. Nah, itu secara teknis. Jadi kalau memang itu dari laporan yang disampaikan Pak Rinto, Pak Rey dan kawan-kawan tadi memang ada unsur korupsi dan memang menjadi kewenangan KPK, ya mereka pasti bisa, saya meyakini gitu ya, pasti bisa menuntaskan itu secara teknis. Tapi soal isu non teknis saya nggak bisa jawab. Ya kita tahu ya apa yang terjadi pada KPK ketika Firly menjadi pimpinan. Udah banyak skandal di KPK ya. Tapi sekarang KPK ada KPK yang baru, ada pimpinan baru KPK yang baru bertugas dari akhir tahun yang lalu, di akhir tahun 2024 dipimpin oleh Pak Setio yang mantan Dirdik di KPK juga. Ya, mudah-mudahan itu dia dan teman-teman atau pimpinan KPK saat ini itu bisa melakukan mengembalikan citra KPK dengan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada. Jadi saya nggak bisa jawab secara konkret, Guru Gembul. Oke, sangat dipahami. Cuman ini saya juga tidak menyangka bahwa diskusi kita terkait dengan Kortaks pada akhirnya juga berkembang menjadi tudingan-tudingan yang lebih serius bahwa ada dari kalangan elit politik di Indonesia bikin program-program yang secara sengaja, jadi ini udah konspirasi ya, secara sengaja justru digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Tapi itu tudingan yang sangat serius itu sama Pak Rinto itu belum ada buktinya, dan Pak Rinto justru malah minta KPK ayo cari buktinya yang seperti ini gitu ya. Tapi biar kita gak melebar terlalu luas lagi, ya kita balik lagi ke Kortaks tadi nih. Pak Rey, kemarin lalu kita berbincang dan memang mengatakan bahwa ada perusahaan-perusahaan vendor yang dilibatkan dalam proses ini adalah perusahaan yang bermasalah. Kemarin dulu Bapak baru menyebutkan
tapi satu dari tiga. Ada penjelasan detailnya lagi nggak? Tambahan detail baru nggak? Bahwa tentang perusahaan-perusahaan yang dilibatkan dalam proses pembuatan Cortex ini, sehingga diduga ada korupsinya, gitu. Ya, terima kasih Mas Gembul. Jadi kalau bicara vendor, ya, saya sudah pernah menyebutkan dan itu sudah saya sebutkan di podcast Mas Gembul itu. Ya, Dan nggak ada ini baru ya, nggak ada informasi baru gitu maksudnya. belum ada Mas ya. Jadi kalau detailnya itu ada di media online itu sangat banyak sekali ya. Dan informasi terbaru saya belum dapatkan. Kecuali Pak Rinto mau tahan ya, karena Pak Rinto yang lebih update mengenai pengadaan. Oke. Pak Rinto gimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas. Saya respon sebentar Mas ya. Yang pertama, isu Cortex ini hanya viral di media online Mas, tidak di media TV. Oh iya. Jadi ini ada keterkaitan dengan pemilik-pemilik media Mas. Nanti ada gurita pemilik media terafiliasi dengan partai politik yang masuk ke wakil-wakil kita di DPR. Makanya kenapa ini itu? Bapak tudingan lagi nih Pak. Bukan tudingan Mas. Ini makanya kami memaklumi kalau KPK itu santai-santai aja gitu loh Mas. Makanya saya saya akan sangat kaget kalau KPK langsung berani gerak cepat gitu Mas. Karena semua alat bukti ahli hukum, ahli IT sudah kami siapkan Mas. Terus yang kedua merespon GR yang diomongkan Mas Aulia tadi. Ini menarik Mas Guru Gembul. Karena ini dari Undang-Undang Dasar 45 langsung turun ke Perpres, itu GR-nya susah Mas. GR kemana Mas? Karena kalau GR di MA itu terhadap undang-undang Mas. GR di bawahnya judicial review Mas. Oh iya. Nah, ini karena nggak ada undang-undangnya, mau GR kemana? Mau ke MK juga nggak bisa. Mau ke Undang-Undang Dasar 45 ya memang benar. Itu loh Mas, kalau Undang-Undang Dasar kalau di MK kan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau di MA di bawah undang-undang ke bawahnya. Lah ini undang-undangnya nggak ada Mas. Jadi itu case close dan ini modus pemerintahan yang lama seperti ini Mas. Jadi itu namanya penjajahan regulasi Mas. Nah, ini mungkin teman-teman dampaknya apa? Dampaknya apa kalau misalkan kita nggak bisa judicial review itu? Ya akan menjadi negara otoriter Indonesia Mas. Jadi langsung Undang-Undang Dasar 45 presiden bikin aturan sendiri, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai DPR Mas. Dia mau bikin ini proyek strategis nasional, mau bikin ibu kota baru langsung perpres tembak aja Mas. Nggak perlu wakil rakyat Mas. makanya wakil rakyatnya bingung Mas, gimana mau ngapain gitu loh Mas. Dia nggak diajak diskusi sama sekali yang kata Pak Ri tadi. Gitu loh Mas. Ini adalah penjajahan regulasi modus yang terbaru Mas. Ini teman-teman KPK mungkin belum sampai ke sana. Katanya ahli-ahli tadi mungkin belum ke sana. Kalau kami dari WPI, tim riset hukum kami sudah sampai ke sana, Mas. Makanya sangat susah. Kalau GR nggak bisa, Mas Aulia. GR gimana, Mas? Karena ini perpres langsung tembakan dari Undang-Undang Dasar, Mas. Kalau kita ke MK, GR-nya itu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kalau ke MA, itu di bawah undang-undang ini, Mas, terhadap undang-undang. Lah ini kan nggak ada. Ini dia dari perpres langsung tembak ke ini. Jadi mau GR pun nggak bisa, Mas. Nah, terus yang ketiga merespon tadi ada informasi baru terkait pengadaan. Jadi pemenang pengadaan ini agen pengadaannya ini adalah PwC Mas. PricewaterhouseCoopers Mas. Itu adalah salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia Mas. Big Four Mas. Itu ada PwC, ada Deloitte, ada KPMG, ada EY. Itu Mas, itu Big Four. Nah, yang agen pengadaannya ini itu adalah untuk mengadakan barang atau pengadaan di atas 100 miliar berdasarkan Perpres 40 tahun 2018. Nah, ini dimenangkan oleh LG CNS Strip Qualisoft Konsorsium. Nah, yang satunya adalah jasa konsultan pengawasan Quality Assurance, itu dimenangkan oleh Deloitte yang nilainya 110 miliar. Kalau yang Cortex-nya sendiri itu nilainya 1,228 triliun Mas. Nah, menariknya Mas, LG CNS ini pernah bersengketa dengan anggota kami WPI Mas terkait paten alat perpajakan Mas, yaitu alat tapping box saat di Bapenda pajak daerah Mas Guru. Dan itu sudah sampai somasi-somasian sampai ke pengadilan Mas Guru. Itu siapa yang kalah? Yang kalah pasti yang anggota kami Mas, karena kan damai Mas, damai. Ada kesepakatan damai dikasih 1 miliar Mas. Nah, ternyata untuk proyek Cortex ini LG CNS ini bekerja sama dengan Qualisoft Mas, yaitu perusahaan software dari Wina Austria, Mas Guru Kumpul. Nah, ini yang menarik yang saya amati, Mas Aulia. Ada terjadi addendum dokumen pengadaan, Mas. Yaitu menambahkan syarat, yaitu aplikasinya harus COTS, Commercial of the Self, Mas. Jadi aplikasi setengah matang lah, Mas, yang sudah siap digunakan.
Nah, ternyata di company profilnya Qualisoft ini, saya temukan itu Mas, memang aplikasinya yang dimiliki Qualisoft itu berbasis COTS, Mas Gembul. Nah, Jadi jadi memang dugaan kami, Mas, syarat-syarat tender ini sudah disesuaikan dengan miliknya Qualisoft gitu loh, Mas. Ini sebagai tambahan terbaru, Mas. Nah, syarat tendernya itu kan COTS dan pernah mengerjakan aplikasi perpajakan skala nasional dalam 10 tahun terakhir, Mas. Nah, uniknya Qualisoft ini, Mas, perusahaannya ini memang mengerjakan skala nasional, tapi dia hanya mengerjakan di tiga negara, Mas, yaitu Austria, negaranya dia sendiri, dengan penduduk 9 juta, terus Bosnia Herzegovina itu dengan penduduk 3 juta, sama Albania penduduk 2 jutaan, Mas. Jadi begitu mengerjakan Indonesia yang penduduknya sangat banyak dan peraturan perpajakannya sangat rumit sekali, ada sekitar 3.800 PNK dan KMK, ada Perdirjen SE dan lain-lain, itu mungkin sekitar 10.000 aturan yang harus diakomodir, Mas. Ya itu jadinya seperti ini, Mas. Terus sebagai informasi lagi, kemarin Korteknya ngamuk, Mas Guru Gembul. Mas ngamuk Aulia. gimana? Ngamuk. Jadi hari Sabtu kemarin, hari libur, Mas, tanggal 25 Januari, itu ngirim blasting surat tagihan pajak, Oh iya, surat ketetapan pajak, sama surat teguran, Mas. Itu langsung ke semua wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Dan anehnya teman saya, Mas, teman saya itu, ini Mas, ada tagihan pajak, ini anggaplah, ini Mas ya, 300 juta Mas ya. Itu satu tagihan pajak terkirim mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai hari ini Mas, sampai hari Rabu Mas. Jadi 5 kali Mas. Jadi itu regulasinya gimana? Nah, itu mungkin nanti Pak Ring komentar. Terus saya sendiri, perusahaan saya kena, Mas. Itu tapi cuma 2 kali, saya Sabtu sama Minggu. ini Bapak tuh kalau kalau ngobrol sama Bapak tuh makin kesini makin teori konspirasinya makin pekat ini, Pak. Nah, intinya gini, Mas. Yang kami amatin, aplikasi Kortek ini yang luar biasa, Mas Aulia. Ini sangat merubah konstelasi dalam Indonesia sebagai negara hukum. Karena yang terjadi adalah Mas, peraturan perundang-undangannya itu menyesuaikan Kortek, Mas. Contoh kemarin PPN 12%. Nah, itu aplikasi Kortek ini nggak siap untuk dibuat multi tarif. Ada yang 11, ada yang 12. Yang 12 untuk barang mewah. Nah, itu hanya Menteri Keuangan tanggal 31 Desember tengah malam mengeluarkan PMK yang mau ini, Mas, ada DPP nilai lain, Mas. Nah, itu jadi peraturannya itu menyesuaikan Korteknya, Mas. Itu tambahnya, Mas. Jadi ada tambahan dari data dari Qualisoft. Nah, itu yang perusahaan ternyata dari Austria seperti itu, Mas. Dan hanya mampu mengerjakan aplikasi di negara yang maksimal penduduknya 9 juta. Iya, ini saya salah. Harusnya hari ini tuh ada perwakilan dari pemerintah sih, tapi saya paksa harusnya ya. Ini kalau dari pemerintah pengalaman kami, Mas Gembul, tidak mau, Mas. Iya, dari saya juga ngajakin dan tidak mau, ada yang mau pun tidak dipublikasikan akhirnya. Ya. Jadi saya mohon maaf ini, jadi Pak Aulianya nampak seperti mewakili pemerintah gitu. Padahal enggak juga kan sebenarnya dalam hal ini ya mencoba mewakili apa yang mewakili penjelasan atas ini. Baik, dari Pak Rinto, dari Pak Ray, dari Pak Aulia, ada kata-kata berikutnya, kata-kata terakhir lah dalam tanda kutip. Pak Rinto dulu nih, yang dari tadi paling gatel ini. Ya, kalau dari saya, Mas, saya sudah sebenarnya ini, Mas ya, dalam titik kami membela wajib pajak di seluruh Indonesia, kami minta tolong segera administrasi perpajakan ini dibenarkan secepat mungkin dengan mengembalikan ke aplikasi yang lama. Setelah itu uangnya udah habis 1,6 triliun habis, nggak apa-apa. Saya akan cabut laporan, tidak peduli ada korupsi apa enggak, saya tidak peduli. Yang penting wajib pajak bisa bekerja dengan lancar, pendapatan negara terjaga, 82% penerimaan negara dari pajak ini terjaga. Itu, Mas. Walaupun itu ada korupsi, saya ada dengar ada 500 miliar, saya nggak peduli. Saya akan cabut. Saya nggak akan mau bantuin KPK. Jahat ini untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri ini, Pak. Bukan, Mas. Wajib pajak, Mas. Saya bukan diri sendiri, Mas. Ini wajib pajak. Nah, saya bukan diri sendiri, Mas. Kalau saya diri sendiri, saya nggak usah lapor KPK, Mas. Ngapain, Mas? Nggak, cuman itu kok dilepas 1,3 triliun tuh dilepas ya? Ya berat, Mas. Kasihan, Mas, nanti. Kasihan. Oke, itu ya. Dari Pak Ray. Ya, terima kasih Mas Gembul. Kalau kita bicara ya, kalau Mas Gembul, kalau kita bicara mengenai Cortex, ya, tentu 1,3 triliun itu harapannya bukan sekedar administrasi, ya,
Nah, meskipun judulnya adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ya, jadi administrasi yang digadang-gadang oleh Dirjen Pajak itu bukan sekedar bisa mengupload, bisa mendownload, bisa terima surat, bukan. Tapi administrasi yang memberikan keadilan. Ya, apalah gunanya 1,3 triliun itu digelontorkan, tapi kemudian perpajakan di Indonesia tidak menjadi berkeadilan. Ya, karena apa? Karena harapannya dengan menggunakan SIAP atau Cortex ini, keadilan perpajakan itu lebih terasa dan terlihat dan dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak. Saya kasih contoh, Mas Gembul ya. 70 juta wajib pajak ini kapan saja bisa diperiksa oleh Dirjen Pajak dan berlaku mundur 5 tahun pemeriksaannya. Jadi Mas Aulia, kalau di pajak itu ya tindak pidana perpajakan diperiksa 10 tahun, kalau administrasi perpajakan diperiksa 5 tahun mundur. Ya, nah pertanyaannya, kalau 5 tahun untuk administrasi perpajakan atau 10 tahun untuk tindak pidana perpajakan itu bisa diperiksa mundur 5 tahun atau 10 tahun, tapi kemudian kalau Cortex ini tidak memberikan keadilan, maka tidak ada bedanya dengan cara-cara manual di masa lalu. Ya, saya kasih contoh misalnya, seorang wajib pajak atau perusahaan diperiksa, tapi kemudian pemeriksaannya itu tidak transparan, tidak bisa direkam, dan hasil rekamannya tidak bisa diupload di Cortex. Ya, jadi pemeriksaannya itu yang tahu ya wajib pajak dengan pemeriksa. Nah, kalau misalnya pemeriksa itu melakukan tanda petik tadi ya, dugaan pemerasan, ya, dalam pemeriksaan pajak, pertanyaannya apakah Cortex itu bisa membuktikan adanya dugaan tindak pidana pemerasan itu? Nah, kalau tidak bisa, lalu untuk apa 1,3 triliunnya? Nah, Ya, nah, sementara kan Cortex ini dibuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara transparan agar penerimaan pajak bisa tercapai. iya. Tapi kalau kemudian cara-cara lama, dugaan tindak pidana pemerasannya masih jalan, tidak bisa dihentikan oleh Cortex, lalu apa gunanya Cortex, Mas Gembul? Ya, saya kasih contoh konkretnya. Misalnya perusahaan diperiksa oleh pemeriksa pajak, ya. Kemudian dalam SPHP-nya, pemeriksa pajak mengoreksi misalnya 5 miliar koreksinya untuk 1 tahun pajak saja loh ya. Ya, belum terhitung tahun pajak yang lain. Tapi kemudian wajib pajak tetap kekeh bahwa tidak ada kurang bayar 5 miliar. Ya, yang ada kurang bayar misalnya hanya 1 miliar. Berarti kan ada selisih 4 miliar. Nah, bagaimana membuktikan 4 miliar ini? Apakah yang betul pemeriksa pajak atau yang betul wajib pajak? Nah, pertanyaannya apakah Cortex bisa membantu enggak? Nah, kalau Cortex tidak bisa membantu, lalu apa gunanya wajib pajak kemudian harus menghimpun dana melalui target penerimaan pajak, lalu uangnya digelontorkan 1,3 triliun untuk buat Cortex? Iya. Ya, nah, itu berarti ya kewajiban perpajakan secara berkeadilan belum bisa kemudian diberikan oleh Cortex. Ya, kalau pemeriksa pajaknya tetap kekeh, Mas Gembul, pokoknya harus 5 miliar, Pak. Kalau nggak 5 miliar ya udah terserah Bapak upaya hukum aja ke pengadilan. Pokoknya kami tetap kekeh 5 miliar. Sementara WP juga kekeh. Kami betul kok. Kami cuma punya kurang bayar 1 miliar aja. Kami nggak ngakuin selisih 4 miliarnya. Nah, untuk membuktikan itu, apakah Cortex bisa mengakomodir nggak? Sementara, Mas, di dalam peraturan Dirjen nomor 7 tahun 2017, pemeriksaan pajak itu harus direkam. Nah, kalau kemudian setelah Cortex kemudian perekamannya tidak bisa diupload di Cortex, apalagi digunakan sebagai alat bukti di pengadilan pajak, maka menurut saya Cortex menjadi kurang bermanfaat dan tidak maksimal. Ya, Betul. jadi harusnya pemeriksaan pajak itu bisa transparan, ya, mulai pada saat pemberian keterangan, mulai pada saat penerbitan SPHP, ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, mulai pada saat pengiriman undangan pembahasan akhir, pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sampai dengan undangan berita acara, ikhtisar, dan pada akhirnya penerbitan SKP. Nah, itu adalah prosedur-prosedur pemeriksaan yang juga harus transparan di SKP. Maksud saya di Cortex, ya. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, menurut saya Cortex juga belum maksimal, Mas Gembul. Jadi cuman sekedar begini, sekedar upload aja ke wajib pajak udah nggak perlu terima surat lagi melalui pos, kemudian wajib pajak bisa lihat langsung dari Cortex,
kemudian di-download oleh wajib pajak, kemudian kalau mau ditanggapi dikirim lagi ke situ. Jadi sekedar jawab jinawab saja kan begitu Iya, ya. iya, iya, formalitas. Iya, formalitas dan itu terlalu sederhana Mas Gembul untuk 1,3 triliun. Ya, terlalu sederhana. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu berkeadilan? Masih ada lagi hal-hal lain yang kemudian menurut saya fitur-fitur Cortex itu harus bisa kemudian digunakan untuk mengakomodir itu agar kewajiban perpajakan itu menjadi berkeadilan, ya. Nah, selama ini kan Mas Gembul tahu pemeriksaan pajak itu ya diwajibkan untuk direkam oleh pemeriksa pajak, tapi dilarang direkam oleh wajib pajak. Padahal kan data-datanya milik wajib pajak, Iya, perusahaan-perusahaannya milik wajib pajak. Nah, tapi tapi nggak tidak boleh boleh direkam. direkam, tidak boleh direkam oleh Direktur Jenderal Pajak. Berarti kan tidak transparan. Iya, Nah, betul. kalau pemeriksa pajak tetap maksa, saya tetap mau koreksi 5 miliar, saya maunya 5 miliar, terserah Anda. Anda suka nggak suka, Anda silakan ke pengadilan misalnya, atau ajukan keberatan, atau gugatan misalnya. Ya. Nah, kalau wajib pajak tetap ke 1 miliar, lalu Cortex tidak bisa membuktikan mana sih yang benar gitu loh, wajib pajaknya atau pemeriksa pajaknya. Karena mereka hanya bertemu di dalam ruangan tertutup yang hanya diketahui oleh pemeriksa pajak, wajib pajak, dan Tuhan, Mas Gembul. Nah, Mas Aulia juga nggak tahu juga kalau nggak hadir. Nggak mungkin tahu, ya kan? Harus Ah, hadir. iya, iya. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak Cortex membantu memberikan keadilan? Ya, paling tidak tadi saya katakan, oh pemeriksaannya harus direkam, hasil rekamannya diupload di Cortex. Ya, Hmm, jadi Dirjen Pajak bisa lihat, wajib pajak, pimpinan wajib pajak, bisa lihat siapapun berkaitan juga. dengan wajib pajak bisa lihat. Sebenarnya ini yang salah itu siapa? Pemeriksa pajaknya, tanda petik, atau wajib pajaknya. Kalau kemudian ada dugaan tindak pidana pemerasan juga bisa terlihat di sana. Ya, ada misalnya kalau pemeriksa pajaknya memaksa 5 miliar itu kan berarti dugaan tindak pidana pemerasan. Padahal sebenarnya kan yang Oh, wajib dibayar cuma 1 miliar. Kan begitu ya. iya, iya. Karena kita sudah sama-sama tahu Mas Gembul ya. Mungkin ini semua wajib pajak yang pernah diperiksa tahu ya dan pernah mengalami bagaimana mereka tanda petik mengalami pemeriksaan yang tidak proper ya. Dan itu yang mau kita hilangkan dengan adanya Cortex, ya, supaya Iya, target penerimaan pajak itu bisa tercapai dan wajib pajak menjadi lebih happy dalam membayar pajak atau menjalankan kewajiban perpajakannya. iya. Nah, jadi bukan bukan sekedar ini Mas Gembul, bukan sekedar kemudian bisa dapetin dokumen otomatis di Cortex, nggak perlu pakai pos lagi, nggak perlu pakai Diki, JNE, bukan hanya sekedar itu gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. tapi lebih Sa- daripada itu gitu loh. Sangat Nah, paham. saya sangat menantang Dirjen Pajak. Kalau target penerimaan pajak mau tercapai, tolong pajak dibuat transparan. Nah, salah Hmm, satunya dalam mendukung transparansi ini adalah keterbukaan jajaran Dirjen Pajak. Dalam hal ini adalah pemeriksa pajak. Karena hmm. salah satu penerimaan yang paling besar itu datangnya bukan dari laporan SPT setiap tahun di bulan Maret untuk orang pribadi maupun April untuk wajib pajak Bandeng, tapi dari pemeriksaan pajak. Nah, pertanyaannya, apakah pemeriksaan pajak kita ini sudah berkeadilan? Nah, faktanya, ya, perkara di pengadilan pajak itu terus mengalir dengan deras. Tambah Nah, banyak. itu artinya bertambah terus. Itu artinya, Mas Gembul, artinya kan pemeriksaan pajaknya ini masih berpotensi bermasalah. Kalau tidak bermasalah, kenapa perkaranya banyak di pengadilan pajak? Ya, Hmm, nah, iya. apalagi apalagi sampai dengan sekarang IWPI masih meminta data dari pengadilan pajak ya Pak Rinto ya. Betul, betul. Ya, Nah, berapa banyak nilai yang wajib pajak menderita kekalahan. Kenapa Mas Gembul? Karena kalau di pengadilan pajak, kalau wajib pajak kalah, dia harus bayar sanksi 60% Aduh. berperkara. hmm, Nah, beda dengan perkara perdata, itu beda. Kalau secara normatif kan Mas Aulia, orang menempuh upaya hukum karena dizolimi. Ya, Hmm, tapi kalaupun dia kalah, ya sudah, dia tidak mendapatkan yang dia dapat. Tapi kalau di pajak berbeda. Kalau wajib pajak kalah berperkara, dia harus bayar sanksi 60%. Nah, jadi wajib pajak harus berpikir keras, yakin nggak dia menempuh upaya hukum? Ya, hmm. kalau yakin, ya silakan. Tapi kalau nggak yakin, berpikir 2 kali atau 3 kali bahkan lebih. Karena harus ada sanksi 60%. Ya, Iya. kalau kalah di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu,
dari sejak awal Cortex ini kan diterapkan di luar pengadilan, bukan di dalam pengadilan. Maka dari sejak awal Cortex itu harus memberikan keadilan. Karena kalau tidak, ya maka perkara di pengadilan pajak akan lebih banyak lagi. Ya, dan tentunya wajib pajak itu lebih banyak lagi menderita kerugian akibat kekalahan berperkara di pengadilan pajak. Meskipun statistik di pengadilan pajak menyebutkan bahwa jumlah perkara lebih banyak dimenangkan oleh wajib pajak. Ya, jumlah perkaranya, tapi bukan nilai perkaranya. Itu beda ya. Kalau Ini Mas Gembul mau undang Pak Ali Hakim sebagai ketua pengadilan pajak boleh juga, ya, karena statistiknya hanya menyebutkan jumlah perkaranya, bukan nilai perkaranya. ya nanti kita undang lah, semoga beliau mau. Ya, nah kami menduga dari IWPI, ya, wajib pajak itu menang jumlah perkara, tapi kalah nilai perkara. Iya, Itu saya perbedaan juga yang sangat setelah disinggung gitu kayaknya menduga ke sana juga sih. Nah, Iya, iya. begitu. Oke, Nah, jadi sederhananya Mas Gembul, penutup saya sederhananya, Cortex ini bukan soal administrasi belaka, ya, tapi ini adalah aplikasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara berkeadilan. Begitu Mas Gembul. baik, terima kasih Pak. Ini panjang karena saya yakin Pak Rinto dan Pak Ray ini punya lebih banyak yang ingin dicurahkan ke media sebenarnya. Karena sekarang mereka-mereka itu tidak bisa, karena media-media mainstream juga tidak memberitakan ini, entah bagaimana ya. Tapi Pak Aulia, ada kata-kata terakhir sanggahan dalam hal ini atau tanggapan atau apresiasi atau yang semacam itu dari diskusi kita dengan Pak Ray dan Pak Rinto? Oke, Guru Gembul, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Pak Ray barusan ini ya. Karena kalau kita bicara pajak itu kan bicara soal hajat hidup seluruh warga negara ya. Karena ini kan secara filosofis memang pajak itu adalah iuran memaksa kepada warga negara untuk negara gitu kan ya. Nah makanya memang kalau kita bicara filosofi kenapa Cortex ini dibentuk, seharusnya kan filosofinya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak oleh negara. Tapi kembali lagi, poinnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ray, ada keadilan di sana. Karena kita juga tidak menutup mata ya, bahwa ada beberapa kasus di Ditjen Pajak. Tadi kan Pak Ray menyoroti soal pemeriksaan pajak. Ya, saya pernah menangani kasus terkait dengan dugaan korupsi oleh pemeriksa pajak. Pernah saya menangani. Jadi memang ada isu-isu itu oleh oknum-oknum oleh pegawai pajak. Makanya Ditjen Pajak pun harus berbenah di internalnya kepada baik itu pemeriksa atau siapapun yang ada. Kita pernah menyebut kasus Gayus Tambunan begitu viral beberapa belas tahun yang lalu ya. Nah, kembali lagi ke isu korupsinya. Isu korupsi ini, tadi saya mengkoreksi sedikit Pak Rinto, ini korupsi bukan delik aduan, Pak. Ya, korupsi itu bukan delik aduan. Jadi sebenarnya Bapak mencabut atau tidak, KPK kalau seandainya memang dia menemukan ada yang dugaan tindak pidana korupsi, KPK jalan terus. Jadi ini kan bukan soal hubungan perdata orang per orang ya, karena korupsi ini adalah urusan seseorang dengan negara, karena ada negara yang dirugikan. Dan KPK sebagai penegak hukum mewakili negara di sini. Ketika negara ada rugi, gitu kan ya, kerugian negara yang diduga karena ada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Nah, makanya kita juga mendorong terkait KPK juga bisa menindaklanjuti laporan dari teman-teman IWPI kalau seandainya benar ada dugaan tindak pidana korupsi. Terus yang terakhir terkait dengan Cortex-nya sendiri. Ya Cortex ini bagaimanapun juga sudah menggunakan uang negara yang begitu besar ya, sampai 1,3 triliun, sekian-sekian itu. Dan ini juga ya harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga ketika itu tidak digunakan akan terjadi total loss, Pak. Ini bukan korupsi baru lagi gitu loh, Pak. Akan jadi isu hukum yang baru lagi ketika Cortex ini tidak digunakan. Mungkin sekarang memang ada isu soal layanan kurang baik. Nah, makanya ketika Ditjen Pajak menghentikan operasional Cortex, seharusnya Ditjen Pajak segera memperbaiki sistem Cortex ini. Sehingga layanan masyarakat tidak terganggu. Sehingga kayak tadi Pak Rinto bilang, bagaimana masyarakat sekarang, pelaku-pelaku usaha itu sulit menerbitkan faktur pajak. Sementara mereka ada konsekuensi hukum ketika mereka terlambat melaporkan segala macam. Nah, itu juga harus diakomodir oleh Ditjen Pajak. Nah, akhir kata ya dari saya, semoga apapun itu, baik itu Cortex, baik itu KPK, maupun
dari bapak-bapak di IWPI, ya kita mendorong pertama hukum ditegakkan, kedua ya pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan. Itu dari saya, Guru Gembul. Terima kasih. Iya, saya tentu saja tidak puas dengan diskusi kali ini, tetapi saya sangat tercerahkan dengan dialog ini. Tadi percakapan, obrolan, narasi dari Pak Aulia, dari Pak Rinto dan Pak Ray itu iya sampai sebatas tertentu itu memuaskan hati saya gitu, walaupun ujung-ujungnya juga kok ternyata masih banyak gitu, karena tadi Pak Rinto itu bikin otak saya tuh kesana kesini karena pembawaannya sampai ke undang-undang, sampai pemerintahan sebelumnya, sampai apa dan sebagainya. Nanti mungkin kalau misalkan ada kesempatan kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan hal ini, tetapi untuk konteks nampaknya kita sudah selesai. Dan buat Bara yang nonton video ini sampai tuntas, terima kasih banyak. Kita tidak menemukan konklusi akhir, tapi kita menemukan fakta-fakta baru, fenomena-fenomena yang sudah ada, penegasan atas fenomena-fenomena yang ada, dan ya semoga Cortex itu bisa segera sembuh, bisa segera diperbaiki sehingga baik negara maupun rakyat tidak terbebani oleh tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka hadapi. Itu saja, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul mewakili Pak Rinto dan Pak Ray dari IUP dan dari Pak Aulia dari mantan penyelidik KPK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.